Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz. Saya hadir pada kesempatan kali ini membawakan sedikit review perdagangan trading yang telah terjadi pada minggu kemarin dari tanggal 5 sampai tanggal 9 September tahun 2022. Dan sedikit prediksi untuk pasar pada minggu depan dari tanggal 12 sampai tanggal 19 kalau nggak salah. Tanggal 16 September tahun 2022. Seperti biasa, trader semuanya. Saya datang kehadiran para trader semuanya, trader Indonesia, trader Amarkets, dengan membawakan sedikit analisa harian kita. Baik itu secara teknikal maupun ulasan secara fundamental, di mana saya berharap semoga ulasan yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap analisa trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Dan seperti biasa, dengan trader semuanya, saya akan mencoba membawakan analisa harian ini. Dan seperti biasa, kita akan selalu memulainya itu dari, saya akan mencoba membawakan itu dari indeks dolar Amerika dulu. Ya, kenapa saya membawakan dari indeks dolar Amerika? Karena indeks dolar Amerika inilah yang menjadi landasan pergerakan pasangan mata uang lainnya di pasar trading di seluruh dunia. Seperti yang telah kita lihat di sini, rekan trader semuanya, pada minggu ini, minggu kemarin benar-benar dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, tapi ditutup dengan penurunan. Sempat trader dimulai dari indeks dolar Amerika seperti biasa. Dimulai pembukaan di seputaran 109, sempat menyentuh 110 dan ditutup kemarin di 108. Ya, dan secara teknikal trader semuanya, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini ke depan tendensi yang akan terjadi ke depan menurut analisa saya akan sedikit mengalami penurunan, bearish masih kuat di sana. Dan menurut analisa saya secara teknikal dia memang udah sampai, RSI-nya udah sampai di level 70 dan siap turun. Oleh karena itu saya bisa mengambil sedikit masukan kesimpulan bahwa indeks dolar Amerika ini untuk minggu depan dia akan mencoba bergerak sampai di level 106.936. Itu adalah level yang paling jauh trader semuanya. Walaupun saya masih tetap berkesimpulan bahwa 107 masih bisa dan akan dicapai untuk minggu ini. Memang secara garis besar kita bisa lihat bahwa kalender ekonomi yang sangat besar, yang sangat mempengaruhi dan akan terjadi pada minggu depan. Mari kita akan coba lihat kalender ekonominya, Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia. Kita bisa lihat di sini di kalender ekonomi sudah sangat jelas ini bahwa untuk kalender ekonomi, kita lanjut dulu masuk di kalender ekonomi. Udah bisa dilihat untuk minggu depan kalender ekonomi itu sangat berpengaruh ya. Kalau ini kalender ekonomi minggu kemarin sangat luar biasa pergerakannya. Untuk minggu depan sudah bisa dilihat bahwa kalender ekonomi minggu depan yang harus diperhatikan dari pergerakan indeks dolar Amerika adalah di saat pergerakan informasi yang terjadi pada dolar Amerika. Seperti hari Selasa, IHK hari Rabu 19.30 ada indeks harga produsen Hari Kamis juga sangat luar biasa, klaim pengangguran awal, indeks manufaktur The Fed, Philadelphia, penjualan retail harap diperhatikan. Ini adalah tendensi yang bisa sangat mempengaruhi terhadap pergerakan dari indeks dolar Amerika. Oleh karena itu saya bisa bilang buat para trader semuanya harap memperhatikan arah pergerakan dari indeks dolar Amerika ini. Oleh karena itu saya bisa memberikan suatu masukan buat para trader bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai titik paling terendah di 106.936 untuk indeks dolar Amerika. Artinya, apabila penurunan bisa sampai ke 107 atau 106, dia akan membawa dampak yang signifikan terhadap Euro USD. Seperti yang kita lihat di sini untuk Euro USD, Bapak Ibu semuanya,
trader Indonesia. Euro USD, kita lihat pada minggu kemarin ya. Kita lihat pada minggu kemarin ditandai dengan luar biasa informasi penting di mana pasangan dari Euro USD ini memperbaharui nilai terendah selama 20 tahun terakhir. Kita bisa lihat pada tanggal 6, nah ini pada tanggal 6 dia sempat turun di 0.986 ya, sempat turun 0.986. Kemudian perlahan namun pasti dia merangkak naik sampai ke 1.101168. Seperti yang kita tahu bahwa minggu kemarin paritasnya dia bergerak di bawah 1.00. Seperti judul yang telah saya sampaikan bahwa apakah dia bisa naik sampai 1.00? Nah, ini dia. Setelah dia menembus 0.99 dan sempat 0.98 yang merupakan nilai yang paling terendah dalam 20 tahun terakhir, kita bisa lihat bahwa arah pergerakan dari Euro USD ini secara teknikalnya, kalau menurut saya, dia akan masih tetap akan naik. Dia masih akan tetap akan naik. Itu ditandain juga dengan langkah hawkish yang diambil oleh Europe Central Bank. Ya, kita tahu kemarin Europe Central Bank menaikkan tingkat suku bunga mencapai 75 BP. Hawkish yang diambil, makanya perlahan namun pasti ada sedikit penguatan terhadap Euro USD dan kenaikannya sekarang udah sampai di 1.01168 ya, sempat menyentuh itu. Menurut prediksi ya, kemungkinan besar kenaikan yang akan terjadi itu sampai di 1.002 oleh 1.02 ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan ya, pergerakan dari Euro USD ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai titik yang paling maksimal di 1.02. Nah, kalau menurut saya sih titiknya, kalau menurut saya dia akan mencoba sampai di level 1.03. Tapi banyak yang bilang bahwa 1.02 adalah nilai yang paling maksimal yang akan terjadi dari pergerakan di Euro USD. Hal itu akan terjadi apabila indeks dolar Amerika mengalami penurunan sampai 1.06 bla bla bla. Nah, kalau 106.0 bla 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 artinya 1.02 bisa saja terjadi. Oleh karena itu saya memprediksikan ya bahwa pergerakan dari Euro USD dia bisa sampai ke arah sini. 1.02700. Kalaupun memang bisa terjadi lagi, dia bisa naik sampai di level 1.03 daerah sini. Nah, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, kita lanjut sekarang ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling? Seperti yang kita lihat di sini, Bapak Ibu semuanya, bahwa pound sterling pada minggu ini dia mengalami pergerakan yang secara garis besar kalau mau bilang sih lebih banyak ke sideways sebenarnya. Ya, dimulai dengan kenaikan, dia sempat bertahan penurunan sedikit dan akhirnya dia bisa sempat menyentuh level 1.16462 walaupun dia ditutup pada hari Jumat kemarin di seputaran 1.158. Oleh karena itu, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kita bisa lihat bahwa pergerakan dari pound sterling ini sangat dipengaruhi dengan ya kebijakan politik yang terjadi di mana Perdana Menteri Liz Truss ya yang baru saja menjabat sebagai Perdana Menteri dan bagaimanakah dia mengatasi inflasi yang sedang terjadi di Inggris. Semua mata menuju ke kebijakan ekonomi yang ambil oleh beliau ya. Oleh karena itu saya masih bisa melihat bahwa ya pergerakan dari pound sterling angka saham dolar ini masih bisa mengalami kenaikan karena secara teknikal pun juga dia sudah berada di titik support yang paling terendah. Oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia masih bisa naik minimal ya. Kalau saya sih minimal di 1.18089 walaupun secara garis besar kalau saya bilang sih dia bisa tembus daerah sini sih sebenarnya. Nah, ini dia ya. Nah, 1.182. Nah, oleh karena itu analisa saya untuk minggu depan untuk pasangan mata uang pound sterling dia masih bisa berjalan sampai daerah sini. 1.18289 adalah titik yang tertinggi yang bisa dicapai oleh pasangan mata uang pound sterling angka saham dolar ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold? Bapak Ibu semuanya,
Pergerakan gold identik dengan pergerakan indeks dolar Amerika, di mana di saat kenaikan indeks dolar Amerika artinya penurunan akan terjadi di gold. Kita lihat minggu kemarin tendensi yang terjadi, dia benar-benar masih wait and see ya, walaupun secara garis besar terjadi bullish ya, tapi kalau kita lihat dia masih lebih, kalau saya lihat lebih banyak sideways karena pergerakannya di antara 1689 sampai 1728 ya, sempat mengalami penurunan sampai ke titik terendah 1689. Dia sempat naik menuju ke 1728 dan ditutup di seputaran 1716. Untuk minggu depan saya masih bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dia masih bisa naik lagi ke sini 1744, atau yang paling tertinggi misalnya di 1766 yang merupakan nilai yang bisa dicapai oleh gold. Jadi harap diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa kalaupun terjadi kenaikan, minimal dia masih bisa sampai di 1752. Oleh karena itu gold minggu depan menurut analisa saya dia bisa menyentuh level sini. 1750 adalah level tertinggi yang bisa dicapai, dan bullish masih tetap kuat untuk perdagangan gold minggu depan. Bagaimanakah untuk yen Jepang, USD, yen? Nah, Bapak Ibu semuanya, yen ini udah mengalami penurunan setelah minggu kemarin dia sangat kuat, perlahan namun pasti dia udah sampai di titik tertinggi support dan dia udah mulai bisa akan menunjukkan, orang bilang, pelemahan yang terjadi. Oleh karena itu saya bisa membuat suatu analisa bahwa yen ini minimal dia akan bisa mengalami penurunan sampai di level 136.808. Ini adalah nilai yang bisa dicapai oleh yen. Semua tergantung dari arah pergerakan dan arah pergerakan indeks dolar. Dan saya yakin indeks dolar sudah sampainya di titik puncak ya. Nanti menurut analisa saya indeks dolar ini akan kembali menguat lagi itu sekitar tanggal 21 karena FOMC akan terjadi di sana. Harap diperhatikan ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke Bitcoin. Bagaimana ke Bitcoin? Untuk Bitcoin trader semuanya sempat menyentuh 18.645 ya. Bitcoin pelan namun pasti naik ya sampai ke level 21.947. Dan kalau kita lihat secara teknikal, Bitcoin ini masih bisa naik ya. Menurut analisa saya 23.000 adalah nilai yang paling bisa dicapai oleh Bitcoin ya. Nah, di sini ya. Oleh karena itu analisa saya adalah Bitcoin ini dia akan mencapai titik tertingginya itu sekitaran 23.000 dengan level yang paling terendah itu menurut analisa saya di sekitaran 18.000 ya. Ini adalah nilai tertinggi dan 18.000 adalah nilai terendah. Oke, trader semuanya, trader market, trader Indonesia yang benar-benar saya hormati, demikianlah ya review pasar yang terjadi pada minggu kemarin dari tanggal 5 sampai tanggal 9 dan prediksi pasar yang akan terjadi dari tanggal 12 sampai tanggal 16. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang dilakukan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu, tetaplah beranalisa, dan terus beranalisa. Karena analisa yang paling luar biasa adalah analisa yang bukan punya kepunyaan saya, bukan milik saya, tapi analisa yang paling luar biasa adalah analisa yang dimiliki oleh para trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang luar biasa, minggu trading yang luar biasa, dan sukses selalu milik para trader semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam Profit Indonesia.